Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai administrasi kurikulum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi bagian A, pengertian dan ruang lingkup administrasi kurikulum, dan bagian B, administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Putri. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi bagian C, yaitu administrasi pelaksanaan kurikulum, dan bagian D, administrasi dalam pengawasan atau penilaian kurikulum. Saya Madina, sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan bagian D, yaitu kurikulum 2013. Dan saya Nila Kamiska, sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan bagian F, yaitu kurikulum merdeka. Pengertian dan ruang lingkup administrasi kurikulum. Dalam sebuah pendidikan, salah satu tugas bahkan tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi para siswa dengan bantuan para stafnya, agar tercipta pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang efektif. Kepala sekolah harus mengetahui teori kurikulum dan menyadari kaitannya dengan kebijaksanaannya dan langkah-langkah yang sedang berlaku agar program pengajaran efektif. Adapun pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Ia bertujuan untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan baik. Administrasi kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk menilai komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode, dan evaluasi kurikulum. Nah, tujuan ini yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yaitu tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Kemudian, isi kurikulum merupakan materi pembelajaran yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, adapun yang dinamakan materi atau sarana prasarana, media sebagai alat dalam pembelajaran untuk isi kurikulum untuk lebih mudah dipahami dan mudah memperkenalkan kepada peserta didik. Media tersebut berupa benda atau materi dan tidak boleh tidak benda. Kemudian ada strategi pembelajaran, merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan strategi termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dan lain-lain. Kemudian proses pembelajaran. Dalam proses ini sangat penting keseriusan sebab melalui proses pembelajaran ini akan ada perubahan tingkah laku para murid sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan kemudian yang terakhir itu evaluasi atau penilaian. Ini digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan atau kemampuan yang telah dirumuskan. Kemudian adapun kegiatan administrasi kurikulum. Jadi yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan keputusan untuk mengambil pendapat atau tindakan agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan optimal. Materi selanjutnya yaitu administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal dalam administrasi kurikulum yang melibatkan penyusunan rencana pembelajaran yang komprehensif dan sistematis. Perencanaan ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan dan karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu, kemudian pengetahuan, teknologi, dan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian adapun analisis kebutuhan. Jadi sebelum merancang kurikulum perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan apa yang diharapkan dari proses pembelajaran. Jadi, analisis ini dapat mencakup survei, wawancara, atau observasi
untuk mengumpulkan data mengenai minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Dan ada pun juga penentuan tujuan pendidikan. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan pendidikan kemudian dirumuskan. Jadi tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Jadi tujuan pendidikan akan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Kemudian ada konten dan materi pembelajaran. Jadi setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih konten dan materi pembelajaran yang sesuai. Materi pembelajaran harus relevan dengan tujuan pendidikan dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian ada metode dan strategi pembelajaran. Jadi metode dan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konten pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih harus mampu memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Kemudian yang terakhir, evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran, hasil belajar siswa, serta kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil yang dicapai. Jadi evaluasi juga dapat mencakup analisis umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan orang tua. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum dapat direvisi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Selanjutnya, administrasi pelaksanaan kurikulum. Administrasi pelaksanaan kurikulum adalah proses yang sistematis dan terintegrasi untuk mengelola kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan. Kegiatan administrasi ditidakberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Adapun kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum, yang pertama itu menyusun rencana kegiatan tahunan, yang kedua menyusun rencana pelaksanaan program atau unit, yang selanjutnya itu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, yang keempat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, yang kelima mengajar atau mengatur pelaksanaan pengisian buku rapor pribadi, dan yang keenam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, yang ketujuh melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir, yang kedelapan mengatur alat perlengkapan pribadi atau pendidikan, dan yang sembilan melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan, dan yang terakhir itu melaksanakan usaha-usaha atau merencanakan usaha-usaha peningkatan mutu guru. Adapun pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. Yang kedua itu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan murid. Dan yang selanjutnya kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, ekstrakurikuler, atau kegiatan melaksanakan evaluasi belajar atau kegiatan evaluasi belajar, dan melaksanakan peraturan atau melaksanakan peraturan alat perlengkapan sekolah, dan kegiatan dalam bimbingan atau penyuluhan, dan kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesi guru. Adapun pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama itu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, sebagai administrator, penyusunan rencana tahunan, bimbingan organisasi sekolah, koordinator dalam melaksanakan kurikulum, kegiatan pemimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi dan bimbingan kurikuler. Adapun yang kedua itu pembagian tugas guru
harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut diliputi 3 jenis kegiatan administrasi. Yang pertama, pembagian tugas administrasi, pembagian tugas bina ekstrakurikuler, dan yang ketiga itu atau yang terakhir, pembagian tugas bimbingan belajar. Adapun pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas meliputi kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar. Kegiatan ini erat sekali kegiatannya dengan tugas-tugas seorang guru sebagaimana yang telah diuraikan. Kegiatan tersebut yaitu menyusun rencana pelaksanaan program unit atau menyusun jadwal kegiatan atau jadwal pelajaran, mengisi daftar penilaian atau kemajuan belajar dan perkembangan siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama itu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjang pendidikan dalam menunjang keterpercayaan tujuan sekolah. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini sesungguhnya merupakan bagian dari internal dari kurikulum sekolah yang bersangkutan, di mana semua guru terlibat di dalamnya. Karena itu, kegiatan ini perlu diprogram secara baik dan didukung oleh semua guru. Untuk ini, perlu disediakan guru penanggung jawab, jumlah biaya dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kendati kegiatan ekstrakurikuler bukan menjadi program instruksional yang dilaksanakan secara reguler dan tidak diberikan kredit tertentu, tetapi mengundang variatif kegiatan secara luas, misalnya kepramukaan, usaha kegiatan sekolah, palang merah remaja, olahraga prestasi. Adapun bimbingan dalam belajar, yaitu guru memegang peran utama dalam bertanggung jawab bimbingan para siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan membantu merencanakan masalah dan kesulitan para siswa yang dibimbingnya, dengan maksud agar siswa tersebut mampu secara mandiri. Yang bagian D, administrasi dalam pengawasan atau penilaian kurikulum. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penelitian dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Simbolon 2004, pengawasan bertujuan agar hasil pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dari pengawasan atau Simbolon mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu yang pertama, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua itu mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang terakhir itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Sistem manajemen yang meliputi perencanaan, mengorganisasikan pelaksanaan, pematuan dan evaluasi termasuk evaluasi
Pembagian kurikulum atau pengembangan kurikulum mengikuti proses yang serupa: perencanaan, organisasi, implementasi, atau pemantauan dan penilaian. Tapi evaluasi tidak mungkin untuk menentukan bagaimana kurikulum dilakukan dalam hal desain, implementasi, dan hasil pengembangan kebijakan. Dalam keputusan pendidikan tentang kurikulum memberikan penekanan yang signifikan dalam evaluasi kurikulum. Ada banyak jenis evaluasi, yang sangat informal hingga yang sangat formal. Pada tingkat itu, tujuan kurikulum yang sangat informal dilakukan dalam bentuk perkiraan, anggapan, atau penilaian mengenai perubahan yang dibawa oleh program pendidik. Pengumpulan dan pencatatan data merupakan efek evaluasi kurikulum yang lebih formal, sementara kurikulum berbagai jenis kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan merupakan aspek yang lebih formal. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk menunjukkan bagaimana kurikulum diimplementasikan secara keseluruhan dari berbagai sudut keberhasilan, efisiensi, relevansi, atau kelayakan program. Dievaluasi sebagai indikator kinerja. Dokumen ini bertujuan untuk melayani sebagai panduan dalam garis besar inisiatif yang akan datang. Adapun evaluasi kurikulum yang dimaksud dilakukan karena alasan berikut. Yang pertama, memperbaiki program. Yang kedua, pertanggungjawaban kepala bidang pihak. Adapun yaitu penentuan tingkat lanjut hasil pengembangan, dan itu saja dengan hasil pengembangan. Dan untuk menghemat waktu dari menghindari kesalahan atau kekurangan yang sama dua kali, pelaksanaan penilaian atau evaluasi kurikulum yang paling krusial harus lengkap atau menyeluruh. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasi skill, them, context, and topic, baik dalam bentuk within single disciplinary, across several disciplines, and within and across learners. Kurikulum 2013 telah berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan seperti yang disampaikan oleh Mulyasa, yang mengatakan bahwa ada 3 konsep tentang perkembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama ada kurikulum sebagai suatu substansi kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ada kurikulum 2013 sebagai suatu sistem dari sekolah, pendidikan, bahkan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Kurikulum di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut kajian Vision and BT 2012 dirancang telah Apsius berteori. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berinteraksi, maksudnya berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sekolah dan guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Ini memungkinkan adanya inovasi dan proses pembelajaran dan pengajaran. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.
Implementasi kurikulum merdeka memerlukan kesiapan dari sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Pelatihan dan pendampingan menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan dapat menerapkan kurikulum dengan baik. Sekolah harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan ini, termasuk bahan ajar, fasilitas, dan teknologi yang sesuai. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka harus dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem evaluasi yang fleksibel dan adaptif perlu dikembangkan untuk memulai efektivitas kurikulum. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.